Merah putih. Harga mati. Harga mati. Merah putih Ada di dadak. demi harkat martabat bangsa Indonesia ya. Merah putih. Harga mati. Harga mati. Merah putih Ada di dadaku. waduh, ngeri. Aduh. Jadi gini bang, maksudnya kita ada jilid kedua itu kita harus menunjukkan show of course dulu lah sama mereka. Iya. Apakah harus ada pertumpahan darah baru ada namanya permintaan maaf? Iya. Itu. Jadi ibarat kata Tetap. mengedepankan musyawarah dulu ya. Iya. Meminta kita, secara baik-baik. baik-baik. Kalau misalnya sudah diminta berkali-kali, Baru nanti pakai keadilan rakyat. ya, sudah minta berkali-kali, pengembang masih tetap diam saja, Iya. tidak meminta maaf secara terbuka kepada publik, baru kemudian ya teman-teman mencoba untuk melakukan langkah-langkah lain Kedua. sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Karena Apakah- aksi unjuk rasa itu juga sesuai peraturan perundang berlaku, Bos. Apakah harus ada pertumpahan darah baru mereka mau mengucapkan Ngeri nih. permintaan maaf kepada kami? Nah, itu jangan sampai dah. Iya, iya, iya. Langsung minta maaf dan cari orangnya yang mengkondisikan nggak mengibarkan bendera itu, cari. Itu masukan buat gerakan. Jangan minta maaf selesai udah, padahal kesalahannya serius, subversif itu ya, subversif. Oleh karena itu cari siapa yang bertanggung jawab di situ, siapa aktor intelektualnya, itu ilmu hukum. Kenapa kalau gerakan yang dari Islam langsung disebut teroris? Ada Densus. Nah ini kan harusnya gubernur, atau kalau gubernur nggak mampu presiden, perintah Kapolri, Kapolri perintah Densus. Nah, itu Selesai itu. ya ngomong Jangan Densus kebencian kelihatannya untuk umat Islam. Jangan dong. berarti, tapi pada intinya teman-teman Tanjung Priok tetap semangat ya. Karena ini tugas pemerintah. Jadi Anda hanya minta pemerintah bersikap. Desak pemerintah DKI Iya. untuk segera Untuk bersikap. meminta kepada pengembang ini untuk meminta maaf secara terbuka ya, sesuai dengan tuntutan teman-teman. Tidak cuma minta maaf. Siapa yang antara intelektualnya? Iya. Kan nggak mungkin tiba-tiba Tapi nggak gubernur ngibarin cici wae, bendera. Bang. Ya Itu yang di itu demo ya. itu yang harus dikerjakan juga. Anies itu adik saya. Nggak ada sedikit pun kebencian saya. Sayang saya sama beliau. Orang baik dia itu. Saya kalau ngomong ke rumahnya baik-baik, cerita, ya orang baik itu. Anies itu orang baik. Yes. Jadi coba secara personal dulu kasih tahu. Itu kan urusan teknis sangat sederhana itu. Jadi nanti mungkin Gitu siapa Jonet. Jadi antum itu punya pemikiran yang mampu menembus satu situasi yang dianggap rumit padahal mudah gitu loh. Kalau mudah kan mudah saya. Kelamaan bang. Ya kalau udah kelamaan maka dudukin picknya. Kalau efek dari itu kalian berdarah-darah, itu namanya jihad. Bukan kita sengaja mau berdarah-darah. Jadi itu efek yang terjadi dari tekad kita yang benar. Itulah yang saya bilang, menang atau mati syahid. Gitu. Oke. Jadi apalagi ini ada yang ingin mau di cukup dari terkait masalah penyelesaian masalah PIK ini? Ya, saya sih ya terima kasih Bang Profesor Egy Sujana atas saran dan nasihatnya. Ya mungkin kita mencoba untuk melakukan apa yang sudah diarahkan dari abang kita. Ya semoga kepuasan di diri kami atau warga Jakarta Utara, warga negara Indonesia khususnya warga Jakarta Utara. Ya mudah-mudahan ada solusi terbaik dari pihak pemerintah atau aparat. Dan para seluruh Indonesia juga mendukung perjuangan rakyat Jakarta ini, solidaritas ya.
karena Solidaritas. Masuk Jakarta Utara. iya, Jakarta karena Utara. merah putih itu adalah harga diri bangsa Indonesia ini. Iya. Itu harus diingat Yes. dan harus dicamkan itu. Oke. baik-baik. Nah, Bu Eli, bagaimana menurut pandangan Bu Eli setelah mendengarkan daripada cerita-cerita terkait masalah merah putih ini di PIK itu? Assalamualaikum, selamat malam. Dalam hal ini kita sama tahu bahwa negara ini milik bersama, di mana ada TNI, ada Polri dalam pengawasan, dalam perlindungan. Dulu, kalau saya nggak salah, bendera 17 Agustus itu kalau tidak naik di toko, di rumah-rumah, itu dapat surat teguran. Berarti tidak menghargai arti dan makna kemerdekaan itu. Hanya untuk menikmat, sedangkan pejuang yang sudah berkorban itu harus kita hargai gitu. Apa makna dari menaikkan bendera merah putih itu? Itu adalah lambang negara, di mana ketika kita berjuang di pekan olahraga, berjuang dalam penegakan apapun yang kegiatan untuk ke luar negeri, pasti bendera itu adalah lambang yang harus kita banggakan. Namun dalam hal ini seharusnya nggak sampailah masyarakat Jakarta Utara untuk terjun berdarah-darah apabila aparaturnya, apabila pemerintahnya langsung menegur dan memberikan sanksi terhadap orang yang ada di bangsa ini tidak tertib dan tidak tahu dengan aturan di bangsa ini, ya nyala dari bangsa ini. Nah, karena apa? Ketika kami terlambat dulu ya, ketika zaman Bapak Presiden Soeharto terlambat menurunkan bendera, itu TNI itu datang ke rumah. Katanya tidak menghargai karena jam 6 bendera harus turun. Dan jam 8 pagi bendera harus naik lagi selama waktu yang ditentukan menjelang hari-hari kemerdekaan, hari detik-detik proklamasi untuk kita peringati peringatan bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini apakah makin 73 tahun kita merdeka, 76 tahun kita merdeka, tentu pendewasaan dalam arti dan makna kemerdekaan itu harus pada generasi bangsa ini, di mana itu umurnya juga sudah tua. Tentu makna dari kemerdekaan itu sangat dalam, di mana roh-roh bangsa ini dalam nilai-nilai lambang negara, yaitu bendera, seperti dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 itu include, nggak bisa ditawar lagi. Jika ada hal itu diganggu, itu harga diri bangsa. Harusnya bukan kita yang turun, yaitu pemerintahan atau aparat pemerintahan menginstruksikan aparat TNI Polri agar menegur orang ini, bahkan memberi apresiasi terhadap rakyat yang memberikan teguran. Mungkin karena jangkauan kawasan itu harus ada. Di luar negeri, di mana kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang seperti RT RW itu kan pejabat negara yang paling nomor 7, yang paling terendah, tapi kekuasaannya itu yang paling bermakna. Nah, di mana RT RW, kalau Pak Presiden membuat KTP tanpa tanda tangan RT RW nggak bisa. Nah, itu adalah dasar undang-undang yang kita tegakkan di bangsa ini. Jadi harusnya RT RW juga dilibatkan, bagaimana pemerintah dan aparat menegur, panggil PIK itu. PIK ini digadaikan atau dijual atau apa? Kita masyarakat awam banyak yang menjadi pertanyaan yang sangat dalam. Ada apa sebenarnya ini gitu? Kok terlalu mahal pengawalannya sampai melukai hati utara. Jadi kok mahal sekali daerah yang secuil itu gitu. Ini negara ini besar loh. Ada kecamatan-kecamatan yang luas di seluruh Indonesia. Seperti Kalimantan juga yang saat ini jadi pertanyaan besar. Nah, di sini juga di daerah kita di sini PIK DKI. Seharusnya
aparat kami minta untuk memanggil duduk bersama siapa dalangnya untuk tidak boleh. Kalau mereka bangsa asing, usir dia, tidak menghargai lambang negara kita. Iya. Kalau bangsa kita mungkin dia tidak ngerti arti sejarah, kita ajar, kita didik dia, kita berikan pengertian. Iya. Karena ilmu sejarah juga sudah hilang di dalam Tapi tentunya kurikulum dia juga pendidikan. harus membuat pernyataan minta maaf dan terbuka ya. Iya, duduk Ya. bersama, Ya. minta maaf doang nggak ada artinya. Ya. Ketika yang dikatakan minta maaf itu kan agar efek jera. Ya. Kalau ini dibiarkan, ini tes, nanti di sana lagi terjadi, dibiarkan lagi. Ya. Akhirnya kontrol kita tidak ada untuk negara ini. Baik. Itulah jadinya negara dalam negara. Baik. Bangsa asing berkuasa di negara kita. Baik. Ini kan luar biasa. Kita masih percaya bahwa TNI Polri adalah orang dalam pengawasan kita, mengawasi negara. Tolong fungsikan itu. Kita masih percaya dia masih bergerak untuk penegakan hukum di bangsa ini. Mungkin itu, terima Oke, kasih. Bang Muslim, closing statementnya seperti apa masalah PIK ini, Bang? Hemat saya persoalan PIK ini tidak sederhana, ya kan? Karena itu wilayah eksklusif, pemukiman eksklusif. Saya khawatir ini akan menjadi seperti Singapura dengan Malaysia, ya kan? Ya. Bentar lagi. Kalau tidak, jangan dianggap ini persoalan sederhana. Jadi saya sependapat dengan saudara Egy Sujana tadi bahwa ini subversif, ya kan? Karena ini subversif, maka tidak perlu rakyat itu mengadu atau melaporkan, tetapi aparat turun, ya kan? Jadi di sini kan ada kecamatan, Ya. ya kan, ada Kecamatan Penjaringan, ya, Penjaringan. Penjaringan. Kamal Muara. Kecamatan Penjaringan Kamal itu Ada dandimnya kan. ada dandimnya, ya kan, ada polseknya. Itu mereka itu digaji oleh negara untuk melakukan seperti mengawal hal-hal seperti ini. Ada intelijen. Mereka trauma, babinsanya dipanggil polisi. Nah ini kalau sampai Babinsa dipanggil polisi Jadi karena kejadian itu ini, diperiksa, yang malah seperti yang di Iya, malah dicopot dari yang Manado jabatan. itu, Iya. Brigjen Junior itu, Iya. ini. Nah, kalau sudah seperti ini kan berarti memang ada pertanyaan besar, ya kan? Terjadi pelemahan institusi. Pelemahan institusi dan penghinaan Iya. terhadap Institusi itu pelecehan institusi negara dan lambang negara tadi itu. Nah, kalau ini dibiarkan, jangan salahkan. Sekali lagi ya. Nah, sekali lagi, kalau ini dibiarkan, jangan salahkan rakyat yang masih ada merah putih di dadanya itu. Iya. Pasti akan bangkit, Iya. bergerak dia, ya kan? Dan kalau sudah bergerak itu nggak bisa kalau rakyat sudah Iya. terjadi gerakan massa besar, Baik, ya kan? Hanya demi merah putih, karena ini bukan persoalan sederhana. Sekali lagi, kita hanya ingin himbau bahwa di Senayan itu ada wakil-wakil rakyat, ya kan? Ada DPD, ya kan? Ada juga DPR, kan gitu. Juga ada presiden, Yes. juga ada gubernur. Lah Anda kok diam? Ini masalahnya. Kalau ini diam, nah itu tadi. Anda dibayar berapa? Yes. Wani itu. Piro lagi. Wani aja. Piro, ya kan? Iya, Ini iya. kan kacau ini kan. Iya. Kalau sudah pejabat-pejabat kita mentalnya berani dibayar berapa, Iya. wah ini masa depan akan runyam. Yes. Nah, jadi saya sependapat dengan teman-teman dari utara. Lebih seriusnya, biar mereka jadi gembel, gajinya kembaliin. Nah, itu aja. Karena nggak jelas kerjanya. Iya. Masalah penggeseran ini kan ada diskriminasi saya melihat, karena kemarin sudah Muharram digeser, ya kan? Sekarang Maulid digeser, ya kan? Saya khawatir ini hari Jumat juga digeser. Iya. Atau bulan puasa juga digeser, atau sholat 5 waktu misalnya subuh dipindahkan ke duhur misalnya, kan bisa jadi seperti itu kan? Karena ini kan begini, negara itu kan tidak boleh mencampuri urusan agama. Iya. Tetapi itu jelas mencampuri. Ya. Dan saya sebagai seorang Muslim, kebetulan nama saya Muslim, ini saya tersinggung berat. Iya.
dengan ada penggeseran-penggeseran ini. Iya. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Iya. Ya kan, kalau dibiarkan, saya khawatir di kemudian hari seperti itu bisa Jumat dipindahkan ke Sabtu atau hari Kamis kan gitu. Iya, iya. Bulan puasa dipindahkan ke hari bulan Syawal. Dan bisa juga hari Minggu dipindahkan Pindahkan ke hari Senin, bisa iya, juga. iya. Iya Jadi kan, terjadi kita- kegaduhan antar beragama di mana-mana. Jelas ini, jelas. Iya, iya, iya. Dan jelas ini tidak bisa kita biarkan. Saya kira itu. Ya. Oh ya baik. Ya ini sebagai apa lagi putra warga Jakarta Utara, apa harapan Pak Jonas terkait kita sekaligus closing statementnya aja apa terkait masalah begini? Kalau kami warga Jakarta Utara berharap kemarin aksi pertama kami itu adalah suatu teguran, dan teguran itu ya tolong harus digubris, jangan sampai kejadiannya akan terulang kembali. Mungkin itu aja harapan kami, dan kami semua ormas Jakarta Utara siap menunggu jawaban dari pihak pengembang atau warga setempat yang ada di PIK. Terima kasih. Oh ya, demikian para pemirsa bahwa kita dengarkan tadi ulasan terkait masalah kontroversi peristiwa 17 Agustus di PIK. Maka dari itu kita seluruh teman-teman aktivis, orang-orang pergerakan bersatulah memperjuangkan, mendukung perjuangan masyarakat Jakarta Utara ini demi harkat martabat bangsa Indonesia. Dan sekali lagi kita tetap mendukung terus perjuangan kawan-kawan di Jakarta Utara ya. Semoga teman-teman di seluruh Indonesia yang tidak bisa datang ke Jakarta ya tolong dibantulah minimal memberikan dukungan secara di media sosial, like, jempol, and share terkait masalah kegiatan-kegiatan nanti rencana-rencana selanjutnya dari teman-teman ormas se-Jakarta Utara ini untuk terus mengingatkan para pengembang yang ada di PIK ya, demi kejayaan Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hidup rakyat Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Nah, sekarang